Halo semuanya, halo guys, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat teman-teman. Untuk kamu yang baru bergabung di Tarot Positif, selamat datang. Semoga kamu dalam keadaan baik juga ya. Tema kita kali ini, apa sih tanda-tanda jika kamu dan dia akan segera bersatu? Ya, apa tanda-tanda dari semesta? Mungkin kamu selama ini bertanya-tanya, aku bisa nggak sih bersatu dengan dia? Mungkin kamu bingung ya, kamu ragu. Dia nggak orangnya, he is the one, she is the one ya. Jadi kita akan lihat di sini ya, bagaimana tanda-tanda yang akan kamu terima atau yang akan kamu lihat jika memang kamu dan dianya segera bersatu atau dipersatukan oleh Yang Maha Kuasa. Di sini aku informasikan kita kembali general reading. Ini pembacaan kartu energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa juga tidak, bisa resonate, bisa juga tidak. Bisa jadi ada energi yang kebolak-balik atau vice versa. Kalau tidak cocok, jangan dipaksakan cocok ya. Berarti energinya bukan untuk kamu, tetapi untuk yang lainnya. Mungkin beberapa atau sebagian, ada yang semuanya cocok energinya, ada yang cuma separuh ya, atau setengah, bahkan ada yang sama sekali nggak cocok. Ya karena memang ini energinya umum ya teman-teman ya. Ini hanya bersifat fun reading ya. Lain cerita kalau kamu personal reading ya. Jadi itu energinya fokus untuk kamu aja. Di sini aku sampaikan, kamu diharapkan untuk bijak dalam menyikapi setiap pembacaan kartu yang akan aku sampaikan di video ini. Ini hanya bersifat prediksi, ya, fun reading. Keputusan hanya milik Yang Maha Kuasa. Kepastian hanya milik Yang Maha Kuasa. Jadi, diharapkan sekali untuk tetap bisa bersikap bijak, ya. Nah, di sini aku informasikan, beberapa saya udah mendapatkan email dari teman-teman terkait untuk konsultasi. Sekali lagi aku mau sampaikan teman-teman ya, memang di sini aku belum buka untuk sesi konsultasi ya atau personal reading karena memang waktu aku masih padat banget teman-teman. Jadi aku nggak fokus hanya di tarot, tapi ada kerjaan lain. Cuma di sini aku nanti akan memberitahukan kapan waktunya di forum komunitas YouTube. Ya maaf banget teman-teman ya, maaf sekali. Kalau saat ini saya memang belum buka untuk personal reading ya, waktunya yang belum yang masih belum ketemu ya, karena kalau untuk personal reading kan nggak main-main ya, itu butuh energi, butuh waktu juga ya. Sayang kalau kamu bayar tapi akunya ngasih asal-asalan, kan nggak enak ya, kamu nggak enak, akunya juga nggak enak. Jadi nanti akan ada waktunya kok ya, aku akan informasikan di forum komunitas YouTube. Oke, jadi untuk kali ini kita akan lihat ya untuk pembacaan general reading di tema kita kali ini. Ya, di sini juga aku akan membantu kamu untuk mengetahui ini resonate atau bukan dengan membacakan zodiak, inisial nama, dan beberapa angka. Ya. Oke, mari sama-sama kita lihat di sini tanda-tanda jika kamu dan dia bersatu. Apa tanda-tandanya? Apa petunjuk dari semesta jika kamu dan dia segera dipersatukan atau bisa bersatu ya? Kita akan lihat di sini ya. Ada Eight of Swords. Aku tarik dulu kartunya teman-teman. The Emperor. Wah. The Chariot. Age of Wands. King of Cups. Lumayan bagus sih kartunya ya. Judgment. Three of Pentacles,
King of Swords. Kita lihat bottom of the deck-nya. The World. Wah. Jadi kalau aku lihat di sini ya, untuk zodiaknya ada Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Scorpio, Cancer, Pisces, Taurus, Capricorn, dan Virgo. Yang kuat di sini ada Aries, Cancer, Gemini, Libra, Aquarius, ya, bisa energi saja. Nah, untuk di tebaran kartu pertama, aku merasakan di sini sebenarnya kamu dan dia punya satu frekuensi, ya, sevibrasi. Kalian sama-sama punya energi yang sama. Namun entah kenapa, di sisi lain aku melihat beberapa di sini ada perbedaan. Perbedaan dalam arti mungkin dari segi karakter, dari sudut pandang, ya, atau cara pandang, pola hidup, dari gaya hidup. Mungkin ada yang beda kedewasaan. Di sini ada yang sudah dewasa banget, ada yang belum dewasa. Gitu ya. Ini bisa energinya vice versa ya teman-teman, atau kebolak-balik. Beberapa ada juga di sini yang mungkin beda latar belakang. Latar belakang dalam arti ya dari segi keyakinan, beda negara, beda tradisi, suku, ras, agama gitu ya. Bahkan ada yang terlihat di sini sangat berbeda dari sisi finansial ya, keuangan. Nah, aku ngelihat dan aku merasakan energinya ketika di awal ini kamu dan dia memang situasinya atau kedekatan kalian ini bukan yang gimana-gimana ya. Ya biasa-biasa aja, mungkin hanya sebatas teman kerja, sebatas rekan bisnis ya. Ya sering saling bertegur sapa. Lalu pada akhirnya komunikasi melalui handphone ya. Bertukar nomor handphone. Ya karena sudah bertukar nomor handphone, seringlah ya. Mungkin dianya yang dulu memberikan perhatian ke kamu dan kamu sambut. Ya jadi sering komunikasi, sering ngobrol ya. Dan akhirnya saling suka. Ada rasa kagum ya. Ada rasa nyaman, ada ngerasa butuh satu sama lain. Tapi entah kenapa ini energi yang baru aku tarik di sini, mungkin setelah kalian merasa dekat, sempat terlibat konflik. Karena di sini ada kartu ya, kartu utamanya di sini. Eight of Swords. Entah kamu atau dianya di sini, aku ngerasa ada situasi yang dimana sosok ini merasakan kecewa, merasa sedih, ya, merasa tertekan. Entah itu pengaruh dari pihak eksternal, pengaruh dari keluarga atau dari orang lain. Jadi di sini ada situasi ya dimana orang ini sempat juga merasa bersalah. Bahkan sepertinya di sini juga sempat terjadi jaga jarak ya, saling menjauh. Jadi nggak ada komunikasi, menghindar gitu ya. Menghindar dalam arti pada akhirnya ya fokus sama diri sendiri. Menghindar dalam arti ya merenung ya, merenung mencari solusi yang tepat ya. Bagaimana konsekuensinya ke depan. Dan ujung-ujungnya ya seseorang di sini pada akhirnya mengambil sebuah keputusan. Ya udah deh, cut gitu loh. Kalau menjauh ya udah menjauh, nggak ada komunikasi ya udah gitu. Mungkin kamu ngerasa kedekatan ini ya kok jadi rasanya makin lama makin gak sehat. Kamu ngerasa gitu mungkin ya. Di awal biasa-biasa aja, di awal kayaknya hubungannya komunikasinya bagus-bagus aja, tapi kok semakin dekat kok perasaan aku, hubungan yang aku jalani, kedekatan aku jalani dengan orang ini kok gak sehat ya. Kok ngerasanya toksik ya. Di sini kenceng banget energi toksiknya. Dan aku lihat kamu ini sosok yang begitu penyabar, sosok yang strong. Beberapa dari kamu sepertinya ada yang berdealing dengan sosok yang sangat temperamen, teman-teman. Ada kartu The Emperor dan The Chariot di sini ya.
sangat temperamen, sangat egois, sangat keras, orangnya sangat emosional sekali. Bahkan di sini ya, ada juga yang punya sifat masih kekanak-kanakan ya, masih childish. Ada yang beberapa juga di sini narsis banget, nggak percaya diri. Kamu berdealing dengan ciri-ciri orang seperti itu. Nah, energi orang ini memang tipikal orang yang sangat egois luar biasa kalau aku lihat ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang bertentangan atau mengancam dianya ini, ya dia mudah sekali untuk ngeblok. Dia mudah sekali untuk cut langsung gitu ya, tiba-tiba nggak mau komunikasi. Ya, ada orang seperti itu, tapi pada umumnya orang-orang yang seperti itu karena sering disakiti sih. Jadi dia kayak defense mechanism, ada mekanisme pertahanan diri supaya dia itu nggak merasakan sakit hati gitu dari orang lain, dan dia membentengi dirinya ya supaya orang lain nggak menyakiti dia gitu loh. Jangan sampai dia merasakan sakit hati lagi dari orang lain gitu. Jadi ya kalau misalnya ada sesuatu yang mengancam, dia langsung cepet-cepet ngeblok gitu. Coba kita lihat lagi ya untuk di energi tarotnya yang kedua. Tanda-tanda jika kamu dan dia akan bersatu. Apa tanda-tanda dari semesta? Apa tanda-tanda dari Yang Maha Kuasa? The High Priestess ya. Four of Wands. Six of Swords. Ten of Wands. Six of Pentacles. Eight of Cups. Age of Swords. Bottom of the decknya sama-sama kita lihat. Page of Swords. Wah, ini dia. Ya, ada seseorang yang memiliki sifat kurang dewasa. Jadi di sini untuk di tebaran kartu kedua, aku melihat energinya paling kuat ada Aries ya, Leo, Sagittarius. Apalagi ini energi Aries, dimana energinya ini seseorang yang cukup kemudian ya, seseorang yang cukup narsis, keras, egois. Untuk tebaran kartu kedua, ini dibuka dari kartu yang pertama adalah The High Priestess. Ini energinya sosok yang sangat spiritual sekali, entah kamu atau dianya. Di sini mungkin sebelum-sebelumnya ada sosok yang memang cinta banget sama kamu, teman-teman. Mungkin dia ini sempat mengalami tekanan atau punya masalah yang berat, yang dimana masalah itu ya dia pikul sendiri. Ada seseorang di sini yang merasa sangat bersalah sebenarnya, pengen minta maaf, pengen berdamai, tapi entah kenapa dia gengsi. Dia merasa bersalah, tapi kalau disuruh minta maaf dia gengsi, dia ogah gitu. Dan pada akhirnya dia ya memilih menjauh aja, dia menjaga jarak. Namun tak kenapa mungkin selang beberapa waktu, ketika dia memilih untuk menjauh, menjaga jarak dari kamunya, dia seperti merasakan sebuah kehampaan. Dia merasakan seperti sebuah merasakan kesepian ya. Ternyata jauh dari kamu itu buat dia nggak happy, buat dia nggak kuat. Dia nggak kuat kalau nggak komunikasi sama kamu. Ujung-ujungnya orang ini kembali lagi ke kamu. Ini sebenarnya kalau aku lihat sih, kamu ini sosok yang ikhlas banget ya.
ketika dia memilih menjauh, ya kamu itu sabar banget gitu. Ketika mungkin pernah terlibat konflik sama dia, kamu itu ikhlas banget, kamu itu sabar banget menghadapi dia. Namun ketika nggak ada komunikasi, kalau aku lihat di sini, di satu sisi kamu ngerasa punya apa ya, kamu bisa melihat ke arah yang positif bahwa mungkin inilah ya maksud semesta membuat aku dan dia menjauh. Kamu kayak ngerasa tertuntun ya, tertuntun oleh semesta. Jadi pada akhirnya ya kamu fokus untuk diri kamu sendiri, kamu fokus untuk mengembangkan karirmu, fokus ke hobimu ya. Dan aku ngerasa energi kamu di sini jauh lebih tenang ya, dan gak pusing mikirin drama soal dia ya, drama hubungan dengan dia ini. Di sini kamu benar-benar ngerasa tertuntun untuk melihat tarot ini beberapa. Yang awalnya nggak paham ya, tarot itu gimana sih? Kamu akhirnya coba deh ya, ketemu gitu satu video, tadi channel mana. Dan setelah kamu dengar gitu ya pemaparannya, kok jalan ceritanya sama dengan jalan ceritaku? Kok benar banget ya? Dan kamu nggak hanya mendengar jalan cerita, tapi mendengar pencerahan juga ya. Kamu mendapatkan motivasi atau saran dan masukan gitu. Jadi bahkan kamu di sini juga menemukan atau mencari jawaban. Ya, mencari jawaban tentang ya apa yang kamu alami ya, apa yang kamu rasakan. Jadi ketika kamu mendengar tarot, pikiran kamu itu kayak lebih fresh lagi ya. Dan pelan-pelan di sini beberapa di antara kamu jadinya mulai belajar spiritual ya. Ada yang semakin mendalami ilmu spiritual, sehingga ini pelan-pelan ya dirimu ikut berkembang secara positif, secara spiritual. Kamu kayak apa ya, jadinya fokus gitu ya sama dirimu sendiri. Kamu jadi kayak lebih welcome ya sama banyak orang. Ya mungkin karena kamu ngerasa aku udah baik loh, selama ini aku yang servis loh, aku yang sabar banget loh. Kok dianya jadi seperti gak menghargai aku? Kamu sempat mikir begitu. Aku merasa berhak loh untuk dicintai. Aku merasa berhak untuk mendapatkan kebahagiaan dari orang lain. Masa iya aku terus-terusan yang servis? Kali ini aku mau dong diservis. Kali ini aku mau ya mendapatkan seseorang yang benar-benar mencintai aku, menghargai aku dengan tulus, menyayangi aku, bahkan mereka yang sangat mencintai aku. Ya kamu tahu lah ya, cinta itu kan butuh keseimbangan teman-teman. Dan harus seimbang, jadi ibaratnya harus ada taking and giving ya. Gak hanya kamu aja yang servis, gak hanya kamu aja yang memberi, tapi ada timbal baliknya, begitu. Percaya atau gak percaya, ketika kamu sudah ikhlas merelakan dia, ketika kamu sudah fokus dengan diri kamu sendiri, kadang tiba-tiba kamu teringat ke dianya. Dan entah mengapa di saat yang bersamaan, dianya muncul lagi nih. Ya, seperti yang aku jelaskan tadi sebelumnya, orang ini gak bisa jauh dari kamu. Ini aku bahkan ngerasa kamu teringat banget ya ke dianya. Wajar ya, namanya kita punya memori ya. Manusia itu punya memori untuk menyimpan setiap informasi, menyimpan setiap pengalaman yang kita dengar, yang kita lihat, yang sudah kita lewati. Ya mungkin kenangannya tersimpan di long term memory kamu. Di long term memory maksudnya di memori jangka panjang ya. Manusia itu punya dua tempat penyimpanan memori, long term memory dan short term memory. Jadi kalau misalnya kamu sulit sekali untuk melupakan sesuatu hal, berarti itu tersimpannya di long term memory ya, memori jangka panjang. Aku ngerasa masih mengingat jelas kenangan itu. Di sini kamu ingat terus ya sama dia dari pagi sampai malam, bahkan ada yang sampai 24 jam ya. Ada yang sampai tiba-tiba bawaannya mellow. Gak ada angin, gak ada hujan, mata kamu tiba-tiba berkaca. Sebelah mata kamu tiba-tiba berkedut. Bulu mata kamu jatuh ya, kamu bersin-bersin, bahkan ada yang sampai susah tidur. Selain itu di sini justru ada energi di mana ketika kamu dan dia saling menjauh, kamu ngerasa seperti semangat menjalani aktivitasmu. Beberapa di sini mungkin karena kamu lebih fokus ke pekerjaan kamu ya,
jalani usaha kamu ngerasa tiba-tiba aneh sendiri dengan dirimu. Tiba-tiba senyum, tiba-tiba ngomong sendiri, gitu ya. Kamu kayak ngehalu jadinya, teman-teman. Tapi coba deh ingat-ingat, pasti ada yang pernah mengalami hal seperti itu. Nah, ini bisa jadi tanda-tandanya ya. Tanda-tanda dari semesta. Ya gimana? Kamu merasa kayak, aku sebenarnya gak mau kehilangan kamu. Tapi, ini ada tapinya. Kok kamunya begitu sih sama aku? Aku jadi lelah sendiri nih. Energinya capek banget ngadepin kamu. Nah, kalau boleh jujur, sebenarnya dia juga gak mau kehilangan kamu, teman-teman. Makanya orang ini bawaannya ada di sini yang overthinking sama kamu. Overthinking mulu, terus-terusan overthinking. Dan di sini ada yang masih saja memantau kamu, masih saja stalking sosmed kamu. Cuma ini mungkin sempat ngerasa ya kamunya kayak bodoh amat ya. Jodoh tuh gak kemana, kamu merasa gitu. Tapi di balik diammu, ternyata kamu memang selalu mendoakan ya. Kamu selalu berdoa sama Yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, kalau memang dia jodohku, persatukan kami, berikan petunjuk. Tapi kalau dia memang bukan jodohku atau tidak diizinkan bersatu denganku, tolong Tuhan bantu aku melupakan dia. Tolong hilangkan rasa ini. Tolong jauhkan aku dari dia. Mungkin kamu pernah berdoa seperti itu. Tapi entah kenapa di sini kok kamu doa seperti itu, yang ada justru kamu susah ngelupain dia. Ada yang begitu. Kamu sulit melupakan dia. Yang ada jadi tambah kangen ya. Kangen campur kesal di sini. Jadi ibaratnya ini seperti perasaan nano-nano. Ya, kayak permen, manis, asam, asin gitu ya. Tapi ya udah, sembari kamu juga melihat petunjuk, kamu melihat tanda-tanda dari semesta, kamu tetap fokus sama diri kamu sendiri. Di sisi lain, aku ngerasa di sini mungkin setelah sekian lama kamu gak ada komunikasi sama dia, setelah sekian lama kalian menjaga jarak, ternyata orang ini dibalik diamnya, dia ngerasa memang sih kamu tulus banget sama aku ya. Dia merenung, dia mengingat kebaikan kamu. Memang sih aku sayang banget sama kamu. Kamu itu nge-support aku banget ya. Kamu itu sebenarnya baik banget. Jujur sih, aku sebenarnya gak happy setelah gak ada komunikasi sama kamu. Aku tuh ngerasa ya, aku menjalani hari-hariku, tapi sebenarnya aku hampa. Aku seperti kosong. Aku gak happy gitu. Auraku itu seperti redup ya. Gak bercahaya kalau gak ada kamu. Bahkan di sini ada yang sampai muncul di mimpi ya. Beberapa ada petunjuk lain di sini, mungkin ketika kamu pergi ke sana, pergi kemari, atau dianya entah pergi kemana, dia mendengar sebuah lagu dan ingat sama kamu. Mungkin lagu itu pernah kalian nyanyikan berdua, atau dia pernah memberikan lagu itu, kamu happy, atau kamu yang memberikan lagu ke dianya. Itu sebuah petunjuk ya. Atau mungkin ketika kamu melihat jam dinding atau jam tangan kamu, melihat angka, kamu tiba-tiba teringat, nah ini kan tanggal lahir dia, misal angka 3 gitu. Ini kan tanggal lahir dia, ini kan bulan lahir dia. Kamu bisa ya tiba-tiba teringat begitu. Pokoknya kamu menemukan petunjuk atau tanda-tanda segala sesuatu tentang dia. Atau mungkin kamu tiba-tiba beres-beres lemari kamu, tiba-tiba beres-beres buku kamu, pakaian kamu, ketemu jaket dia, ketemu foto dia, atau ketemu barang yang dia kasih. Coba kita lihat lagi ya, untuk di kartu selanjutnya. Tanda-tanda jika kamu dan dia bersatu. Apa tanda-tanda yang dikirim oleh Yang Maha Kuasa yang ditunjukkan semesta untuk kamu? The Lovers. Wah, ini kartu bagus ya. Sepertinya ada endingnya yang bersatu nih. Five of Cups, Four of Cups,
Queen of Cups. Ini banyak yang water sign ya teman-teman. Nah lagi Cups ya, Two of Cups, Knight of Swords, Devil. Kita tarik satu lagi ya kartunya. Queen of Pentacles. Bottom of the decknya sama-sama kita lihat. King of Pentacles. Wah, ini kartu bagus. Kartu bagus. Jadi kalau aku lihat dari energi kartu yang ketiga, ini bahkan ada yang memang pada akhirnya ya, hatinya terketuk. Dan kembali komunikasi lagi, kembali dekat lagi karena mungkin merasakan petunjuk atau tanda-tanda yang selama ini dialami, yang dirasakan ya. Ada yang benar-benar merasa tertuntun, yang pada akhirnya di sini bersatu. Ya. Ini kartu The Lovers. Tentang penyatuan. Ya. Karena apa ya, memang orang ini sangat berfokus sama kamu atau kamunya ya. Sangat overthinking sekali. Mau dia ditawari si A, si B, si C, dia tetap menolak. Fokus sama seseorang yang dia cintai di sini. Mungkin dia ngerasa ya kamulah tulang rusukku. Kamulah sosok yang sebenarnya dikirim Tuhan untuk aku. Nih ya, kartu Two of Cups ada keseimbangan. Dan pada akhirnya ya mungkin setelah kamu dan dia di sini sama-sama menjauh, dia memperbaiki diri dan kamu memperbaiki diri, akhirnya ada momen ya, ada waktu yang tepat kalian itu dipertemukan kembali. Dan kalian dipertemukan ketika kalian benar-benar sudah menjadi versi terbaik. Sudah sevibrasi ya, sudah komplit ya, dalam arti mungkin karakter yang dianya dulu keras ya, atau dianya toksik ya, akhirnya dia menghilangkan ketoksisan dia itu, menghilangkan ya sisi negatif dalam diri dia ya. Mungkin dia lebih legowo, dia lebih bisa mengontrol emosinya begitu. Knight of Swords, dia benar-benar ingin berjuang untuk kamu teman-teman di sini, karena dia punya semangat yang tinggi untuk menuju kamu. Dia nggak happy kalau nggak ada kamu. Hidupnya kacau kalau nggak ada kamu, ya. Jadi untuk itu, ya akhirnya dia menurunkan egonya untuk mau berubah ke arah yang lebih baik. Dan syukurnya sih di sini banyak di antara kamu yang berdealing dengan seseorang yang memang mau berubah. Kan ada tuh ya orang yang sulit sekali untuk berubah. Padahal berubah untuk lebih baik ya untuk dirinya sendiri sebenarnya manfaatnya. Begitu. Tapi syukurnya sih di tebaran kartu ini aku ngerasa kamu berdealing dengan seseorang yang mau berubah, seseorang yang mau sama-sama bertumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Gitu. Di sini ada zodiak Scorpio, Cancer, Pisces, Taurus, Capricorn, Gemini, Aquarius. Tapi energi zodiak yang paling kuat ya, Cups ini water sign ya. Aku melihat ada Scorpio, Cancer, dan Pisces. Kita lihat pesan semesta untuk kamu dan dianya. Pesan semesta jika kamu dan dia akan bersatu, atau petunjuk dari semesta untuk kamu. Apakah kamu dan dia akan bersatu? No need to worry. Kamu gak perlu khawatir. Look for a sign. Ya. Ini sangat sinkronitas sekali teman-teman. Bahwa memang kamu diminta untuk peka terhadap petunjuk, peka terhadap tanda-tanda yang diberikan semesta. Ask your angels. Coba tanya malaikat pelindung kamu, coba tanya kepada yang maha kuasa ya. Lebih mendekatkan diri kepada yang maha kuasa ya. Untuk mengetahui, untuk bertanya apakah he is the one atau she is the one. Trust ya, percaya kepada yang maha kuasa. Percaya kepada waktunya yang maha kuasa, bahwa dia akan memberikan waktu yang tepat
perfect timing ya. Waktu yang pas untuk kamu dan dianya. It's up to you. Itu terserah kamu. Keputusan ada di tangan kamu. Nah, jadi ini, kamu gak perlu khawatir teman-teman. Bahwa benar ya, jodoh itu gak akan kemana. Kalau dia memang dijodohkan atau diperuntukkan untuk kamu bisa melihat tanda-tanda di sini. Ya, di sini artinya kamu sudah diberikan petunjuk sebenarnya. Kamu diingatkan, ya, dalam arti kamu diingatkan di sini dengan kartu yang keluar di sini ya. Tebaran kartu yang keluar, kamu sudah diingatkan. Pekalah terhadap tanda-tanda. Tanda-tanda yang sudah aku jelaskan tadi. Kalau kamu kurang jelas, bisa diputar ulang videonya, ya. Supaya kita menghemat waktu, oke? Nah, setelah kamu menemukan atau melihat petunjuk tanda-tanda dari semesta, jangan lupa untuk berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Ya, mungkin kamu tiba-tiba mimpi sama dia. Jangan buru-buru melihat, cek Google ya, Mbak Google. Arti mimpi bla 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 bla. Jangan. Ada baiknya ya kamu langsung doa. Langsung minta petunjuk. Ya. Cepat atau lambat, Yang Maha Kuasa akan memberitahukan itu ke kamu, ya. Percaya saja. Percaya bahwa Yang Maha Kuasa akan memberikan petunjuk yang benar-benar sangat kamu butuhkan. Percaya kepada waktunya Yang Maha Kuasa ya. Ya, kalau memang berjodoh atau memang bersatu, akan dipersatukan di waktu yang tepat. Ya. Semesta mengatakan bahwa ini terserah kamu. Terserah kamu. Yang penting semesta sudah memberikan petunjuk dan tanda-tanda di kamu. Kamu mau bersatukah sama dia, sama orang ini, atau kamu memilih sebagai teman saja, atau memilih untuk ya nggak bersatu. Itu keputusan ada di tangan kamu. Yang pasti semesta ya sudah memberikan, sudah mengingatkan kamu, sudah membantu kamu untuk melihat tanda-tanda itu, untuk mengetahui petunjuk-petunjuk itu. Untuk inisial namanya V, D, F, G, S, A, U, B, E, W, K, H, Z, O, A lagi, T. Di sini aku sebutin angkanya ya teman-teman. 18, 27, 30, 23, 9, 19, 28, 22. Mungkin di sini ada yang berdealing dengan twin flame ya. Atau energi twin flame di sini. 21, 12, 7, 16, lagi-lagi ya, angka kembar 11, 5, 8, 14, 3, 1, 4, terakhir 25. Oke guys, sekian dulu ya readingan kita, karena ini energinya cukup berat sekali. Aduh, aku sampai lelah jujur ya. Next kita sambung lagi ya di lain waktu untuk melihat energi ini lagi ya. Semoga kemanapun kamu melangkah, kamu dipertemukan orang-orang baik, hidupmu penuh dengan sukacita dan rezekimu berlimpah. Kamu dianugerahi jiwa yang sehat, tubuh yang sehat, dan pikiran yang sehat.
ya. Jangan lupa untuk selalu menyerahkan segala sesuatunya kepada Yang Maha Kuasa. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui ya apakah kamu dan dia akan bersatu suatu saat nanti, bisa diulang lagi, bisa dicek lagi video ini ya. Intinya kamu harus peka terhadap petunjuk atau tanda-tanda yang dikirim semesta, yang dikirim oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kamu, dan jangan lupa untuk membawanya dalam doa kamu ya. Karena bagaimanapun pasti itu akan ditunjukkan atau akan diberikan di waktu yang tepat ya, perfect timing. Kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman. Terima kasih yang sudah like, komen, subscribe, dan share video ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Love you all. Bye.